Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Saat itu, Zain Sucipto tidak bisa menahan tangis. Dia tidak mengerti kekuatan sihir apa yang dimiliki Cahya Renza. Saat dia masih hidup, dia akan membiarkan istrinya mati dengan cinta. Setelah lebih dari 10 tahun kematian, dia masih bisa membiarkan istrinya mati dengan cinta. Pada saat itulah Zain Sucipto lebih membenci Cahya Renza, bahkan lebih membencinya daripada ketika Cahya Renza masih hidup. Dia bahkan ingin mengikis makam Cahya Renza dan menghancurkannya. Untuk Lina Hadid, dia hanya mencintai satu orang dalam hidupnya, dan orang itu adalah Cahya Renza. Adapun Zain Sucipto, itu hanya langkah yang dia temukan untuk dirinya sendiri setelah Cahya Renza menikah. Pada saat itu, semua orang kagum dengan pernikahan abad ini oleh Cahya Renza, dan pada saat yang sama semua orang juga mengungkapkan rasa kasihan kepada Lina Hadid. Lina Hadid yang kuat tidak ingin dipandang rendah, jadi dia setuju untuk menerima Zain Sucipto. Namun, dia tidak mencintai Zain Sucipto dari awal hingga akhir. Meskipun setelah dia menikah, dia selalu menjadi seorang suami dan seorang kekasih yang baik, mematuhi moral wanita, dan tidak melampaui batasan tertentu. Tapi Lina Hadid tetap tidak mencintai Zain Sucipto. Dia tidak menyukainya sejak hari pernikahan. Hari ini, lebih dari 20 tahun telah menikah, dan dia masih tidak mencintai. Bukan karena Lina Hadid dingin dan kejam, tetapi karena cintanya sudah mati. Pada saat ini, melihat foto Cahya Renza dan memikirkan tahun itu, Lina Hadid tanpa sadar meneteskan dua air mata lagi. Dia memakai headset Bluetooth dan memutar lagu Chan Leave You lagi. Memikirkan lagunya, dia bergumam di dalam hatinya, "Cahya, kita berdua benar-benar tidak adil. Aku telah mencintaimu selama hampir 40 tahun. Mengapa kamu enggan memberiku kesempatan dari awal hingga akhir? Dulu, jika kamu memberiku kesempatan, aku tidak akan lebih buruk dari orang lain. Dulu, jika kamu memberiku kesempatan, kamu tidak akan mati semudah itu." Lagu itu baru saja dinyanyikan sampai ke titik emosi saat ini. Lina Hadid memikirkan ini, air mata sudah pecah. Dan pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima banyak notifikasi secara berurutan. Yang paling mencolok adalah pengumuman Regional Keamanan Nasional Jepang yang memecahkan skandal mengejutkan keluarga Sucipto. Sebagai menantu tertua dari keluarga Sucipto, reaksi pertama Lina Hadid setelah melihat postingan ini adalah dengan cepat mengklik untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun dia jarang berbicara mengenai suaminya dan keluarga Sucipto, dia juga anggota keluarga Sucipto dan telah mendengar banyak hal tentang keluarga Sucipto. Putranya Jevi Sucipto dan putrinya Ayu Sucipto telah diculik dan hampir dibunuh di Jepang saat melakukan negosiasi bisnis keluarga Sucipto. Kejadian ini juga masih meninggalkan ketakutan yang sangat besar, tetapi juga membuatnya sedikit lebih khawatir tentang situasi di Jepang. Dia juga tahu tentang pemusnahan keluarga Matsumoto oleh Raya Sucipto. Meskipun dia juga merasa masalah ini terlalu berlebihan, Zain Sucipto sangat marah saat itu. Saat memberikan perintah ini, dia sangat bertekad dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah itu,
Raya Sucipto dan sekelompok besar master keluarga Sucipto ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang. Lina Hadid juga tahu bahwa insiden ini akan berdampak besar pada keluarga Sucipto dan bahkan sangat melemahkan keseluruhan kekuatan keluarga Sucipto. Dia sama sekali tidak dapat melakukan apapun setiap hari, tapi dia hanya bisa mengamatinya. Namun, dia tidak mengetahui rencana Zain Sucipto untuk menyelamatkan Raya Sucipto. Jadi, ketika dia melihat postingan ini, dia juga sangat penasaran. Setelah mengkliknya, dia menemukan bahwa pengumuman yang dikeluarkan oleh Area Keamanan Nasional Jepang menyatakan bahwa setelah keluarga Sucipto menginstruksikan dan membunuh puluhan keluarga-keluarga Matsumoto, semua pasukan bela diri keluarga Sucipto ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang di Osaka. Pelaku pertama adalah Raya Sucipto, tetapi hal yang paling tidak dia duga adalah bahwa keluarga Sucipto tiba-tiba bersatu dengan pasukan bela diri tingkat tinggi dan menjatuhkan Raya Sucipto dari Departemen Kepolisian Metropolitan, yang akhirnya membuat keberadaan Raya Sucipto tidak diketahui. Dalam hal ini, Keamanan Tanah Air Jepang telah melakukan protes serius terhadap keluarga Sucipto, menuntut agar keluarga Sucipto harus mengembalikan Raya Sucipto ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo secepat mungkin. Jika tidak, keluarga Sucipto akan diblokir di seluruh Jepang dan tidak akan pernah bisa berbisnis maupun masuk Jepang lagi. Jadi keluarga Sucipto harus menyerahkan Raya di rumah hanya dalam waktu 24 jam. Melihat ini, Lina Hadid tercengang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata pada dirinya sendiri, kenapa Zain Sucipto bahkan rela menginvestasikan begitu banyak biaya dan energi untuk menyelamatkan Raya Sucipto? Dan bahkan mau menanggung resiko menyinggung seluruh pemerintah Jepang dan semua warga negara Jepang? Ini tidak sejalan dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Bukan hanya Zain Sucipto, tapi ayah mertuaku, Chen Sucipto bukanlah orang yang bisa membuat keputusan seperti itu. Setelah melamun, dia terus menunduk. Pengumuman itu juga menyatakan, sebenarnya, keluarga Sucipto tidak benar-benar ingin menyelamatkan Raya Sucipto. Mereka hanya menganggap Raya sebagai alat tawar-menawar untuk akting dan pertukaran hak. Di satu sisi, mereka berharap setelah mereka pura-pura menyelamatkan Raya Sucipto, mereka akan menjualnya ke pasukan bela diri Jepang untuk mengklaim kredit. Pada saat yang sama, dia berharap dapat menenangkan keluarga ibu Raya Sucipto melalui adegan ini. Bagaimanapun, ibu Raya Sucipto, Roma Romiati, keluarga Hermawan adalah salah satu dari 4 keluarga seni bela diri utama Indonesia dan keluarga Sucipto adalah keluarga yang ingin secara aktif menguasainya. Lina Hadid bahkan lebih tercengang setelah melihat ini. Raya Sucipto, apakah anak Roma Romiati? Mengapa aku tidak pernah mendengar ini? Lina Hadid secara alami mengenal Roma Romiati dari keluarga Hermawan. Bagaimanapun, dia selalu menjadi pengawal suaminya Zain Sucipto sebelumnya. Kemudian, Roma Romiati terluka dan diamputasi saat menyelamatkan Chen Sucipto, dan kemudian dia meninggalkan keluarga Sucipto. Tapi, kapan Roma Romiati melahirkan seorang putri? Dan mengapa dia mengirim putrinya ke rumah keluarga Sucipto untuk menjadi pengawal Zain Sucipto? Selain itu, mengapa putri Roma Romiati bermarga Sucipto? Lina Hadid mencoba melihat ke belakang lagi, dan menemukan beberapa kenangan berikutnya adalah skandal mengejutkan yang benar-benar membuatnya tercengang. Dalam bagian ini, Raya Sucipto adalah anak haram dari perselingkuhan Zain Sucipto dengan Roma Romiati, dan Roma Romiati telah menyembunyikan pengalaman hidupnya dan mengirimnya ke keluarga Sucipto. Ketika dia melihat kenyataan ini, Lina Hadid hampir bergemuruh. Meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung bagian ini, intuisi wanita terus memberitahunya bahwa semua yang dikatakan di atas adalah benar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya, yang dia kira sangat mencintai dan sangat setia padanya, akan mengkhianatinya. Selain itu, dia mengkhianati dirinya sendiri 20 tahun yang lalu.
Tidak hanya itu, dia sebenarnya memiliki anak perempuan tidak sah di luar. Yang lebih penuh kebencian adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir, putri haramnya telah tinggal di dalam dan sekitar rumah Sucipto sebagai pengawal. Ini membuatnya merasakan pengkhianatan total dan semacam mendidih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mati-matian mengendalikan tangan yang gemetar dan terus melihat ke bawah. Dalam konten lanjutan, bahkan area keamanan nasional Jepang merasa bahwa keluarga Sucipto hanya lebih rendah. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.